Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Sela dengan NIM 200862991, Prodi Penjaskesrek mata kuliah seminar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pemaparan dan pembuatan artikel ilmiah. Baiklah, pengertian dari artikel ilmiah yaitu ada dari pengertian beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu Brotowijoyo, artikel ilmiah dimaknai sebagai karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum, di mana karya ilmiah tersebut disusun secara benar dan baik sesuai dengan metodologi penulisan yang tepat. Yang kedua yaitu ada Adnan, yaitu dengan pendapat Adnan yang mendefinisikan yaitu sebagai karya tulis yang secara berisi laporan tersistematis tentang hasil penelitian yang diperuntukkan untuk masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah adalah audien khusus yang melek terhadap artikel ilmiah atau penelitian ilmiah seperti mahasiswa, ilmuwan, penelitian, dan dosen. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis artikel ilmiah, yaitu yang pertama artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian disebut juga dengan research artikel. Jadi artikel ini akan sering kita temukan di dalam jurnal-jurnal. Secara isi, artikel penelitian dibuat memang untuk menstimulasi penelitian lain untuk melahirkan penelitian baru. Yang kedua yaitu ada artikel non penelitian. Mungkin ada yang asing dengan artikel non penelitian. Artikel non penelitian lebih familiar disebut dengan review papers, yang merupakan telaah pustaka atau yang akrab dikenal dengan kajian teori. Dari segi isi, teori, prinsip, konsep, dan pengembangannya jauh lebih beragam. Bahkan terkait dengan pendeskripsian fakta juga beragam. Umumnya, artikel non-penelitian ini lebih sering ditulis oleh para pakar atau karena permintaan editor. Yang ketiga yaitu telaah buku. Istilah telaah buku mungkin kurang familiar buat kita. Bagaimana dengan istilah books review? Books review adalah resensi buku, fokusnya menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Saat meresensi buku, penulis harus bersifat objektif. Tentu saja, peresensi juga harus membaca buku terlebih dahulu agar memahami alur dan mudah memahaminya. Yang keempat yaitu obituary. Obituary atau yang familiar kita sebut dengan artikel. Kalau menyebut artikel tentu kita sudah memiliki gambarannya. Artikel adalah tulisan yang paling sering dibaca dan dilihat. Ada yang berbeda dengan yang dimaksud artikel atau obituary. Jadi obituary adalah artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Seseorang tersebut bisa seseorang tokoh dan ilmuwan. Yang kelima yaitu laporan kasus. Laporan kasus adalah laporan yang menganalisis kasus dengan cara melihat rincian, gejala, diagnosis, dan tanda yang terlihat. Laporan kasus dapat pula dimaknai sebagai narasi profesional karena memberikan umpan balik dan kerangka kerja. Yang keenam yaitu ceramah. Ceramah ternyata juga termasuk dalam jenis-jenis artikel ilmiah. Jika ceramah dalam bentuk lisan maka dapat berupa pidato. Sementara ceramah tertulis biasanya sebelum dipidatokan ditulis terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu editorial. Editorial banyak kita temukan di surat kabar. Nama lain dari editorial adalah tajuk rencana. Editorial berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat diperbincangkan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.